Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu. Selamat datang di podcast saya, podcast remaja dan kesehatan mental. Pada podcast ini kita akan membahas tentang masalah yang dihadapi oleh remaja dan kesehatan mental, seperti kenakalan remaja dan kesehatan mentalnya. Di sini bersama saya Hanifah dan narasumber yang luar biasa ada Ibu Neni. Iya, Bagaimana saja. ini boleh memperkenalkan diri dulu. Saya Bunini Sasukanero, guru BK SMP 1 Kayu, mulai tahun 2014. Sebenarnya saya mengajar sebagai guru BK di SMP 2 Trangkir. Jadi saya mutasi di SMP 1 Kayu sudah hampir 7 tahun, 10 tahun mungkin. Terima kasih atas waktu dan kesediaan. Iya, sama-sama. Topik kita kali ini tuh cukup membahas tentang kayak kenakalan remaja, karena kan belakangan ini banyak berita tentang kenakalan remaja dan hubungannya dengan kesehatan mental. Ini kayak misalnya tuh saya mau nanya sebelumnya itu kayak apa menurut itu apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental di sini itu menurut saya pribadi ada kondisi psikis dan fisik dari seseorang yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Seperti itu dalam artian selama dia nyaman dengan dirinya, lingkungannya, berarti dia kondisi kesehatan mentalnya bagus. Terus kalau misalnya di sekolah ini tuh pernah ada kasus yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental gitu? Selama ini di SMP 1 Kayu, kalau gangguan kesehatan mental mungkin terkait dengan pembulian, tapi sejauh ini juga masih dalam tahapan sederhana, tidak sampai ada psikiater atau apa, cukup dengan pendekatan-pendekatan yang sederhana sekiranya anak itu bisa mengerti masalah apa yang dihadapi. Pihak BK udah menangani. Pihak BK bekerja sama dengan wali kelas. Seumpama ada satu masalah dulu yang menemukan siapa, seumpama pihak wali kelas itu bisa menangani, berarti sudah cukup sampai di situ. Tapi kalau ada hal-hal yang lain yang perlu dibicarakan seperti dengan orang tua ataupun dengan kesiswaan, akhirnya kami bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak terkait kesehatan mentalnya. Gitu. Mungkin juga karena kalau misalnya kan berarti wali kelas sudah memperhatikan peran. Ya, setiap wali kelas wajib, karena wali kelas kan adalah orang tua kedua di sekolah setelah orang tua di rumah. Lalu misalnya menurut yang pengalaman di sekolah ini atau sekolah sebelumnya itu kayak bagaimana kenakalan anak remaja kayak tadi itu berhubungan dengan kesehatan mental, mungkin dari si pembulinya sama si yang Kalau selama ini ya Mbak, untuk pembulian yang paling sederhana dari tahun ke tahun itu terkait nama orang tua. Jadi masing-masing anak itu saling memanggil nama ayahnya atau ibunya, dan seumpama masing-masing itu tidak menyadari, nanti ya bisa terjadi perkelahian. Tapi kalau tidak sebatas hanya kesehatan mentalnya tadi, yang psikisnya. Mungkin kalau anak perempuan yang merasa ising itu termasuk kesehatan mental. Kalau di sini kalau mereka sudah terganggu, ya itu nanti datang kepada guru BK atau wali kelasnya, minta tolong supaya anak yang sering mengganggunya itu untuk diberitahu seperti itu. kalau begitu ada punishment nggak yang Untuk punishment, kalau sebagai seorang guru, walaupun kami ada itu kesepakatan seperti ini ya, tapi kami tetap menjalankan sesuai dengan prosedur logika kami. Bagaimana semua anak kita kasih satu penanganan dengan sederhana, kita percayai dia bisa berubah baik, berarti kita tidak menjalankan kesepakatan. Tapi kalau 1-2 kali sudah melanggar dan tidak berubah, nanti kami akan melihat pelanggaran apa yang dilakukan, ada skor-skor penanganannya. Ya, seperti ini Mbak. Ini isinya di belakang, ini kan terkait semuanya ada skor-skornya. Nanti kalau ada pelanggaran ada kolom-kolom
pelanggarannya. Itu sih benar. Ya selama anak itu aman ya tidak diberi skor, tapi khusus untuk yang merasa terbuli kita berikan motivasi supaya dia bisa kembali bangkit walaupun sederhana ya, maksudnya menyadari oh mungkin teman saya itu kilaf, jadi tidak ada dendam. Kadang kan anak yang sering didendam dibully terus menerus, kesehatan mentalnya kan juga perlu diperhatikan. Seperti itu ya, beda-beda penanganannya tergantung bagaimana kita memandang pribadi itu yang menghadap untuk minta bantuan pertolongan terkait masalah yang dihadapi. Kalau kami seperti itu, jadi pertama kita tanamkan anak itu untuk bisa mandiri, maksudnya bisa mengatasi masalahnya sendiri, berarti pokoknya bisa mengelola emosinya, pengendalian dirinya, jadi tidak akan membuat dia terluka tapi bisa sembuh sendiri untuk kesehatan mentalnya. Diajar kemandirian aja. Iya. Mungkin tadi kan ada yang langsung ke BK, itu kan stigma tentang kayak siswa nganggap BK itu masih serem apa gimana. Kalau menurut saya itu ada paradigma lama, tapi sejauh ini guru BK kan sudah diberi motivasi. Kalau BK itu adalah sahabat siswa, BK itu peduli siswa, jadi kami tidak seperti yang zaman dulu katanya BK itu adalah polisi sekolah. Kami adalah teman siswa, bagaimana menarik anak itu supaya mau bercerita, dan selama anak ada masalah dia tidak usah takut, karena kami adalah membantu untuk memecahkan masalahnya. Jadi tidak ada tendensi BK itu harus bela, enggak, kita lihat permasalahannya. Kalau 1-2 anak kita tangani itu sudah bagus tanpa kita harus marah, berarti kan sudah aman. Kalau kami seperti itu, tapi kalau kami pergi marah ya biar anak itu sadar ya kami lakukan. Menyesuaikan masanya, bagaimana pintar-pintarnya kita sebagai seorang guru untuk menempatkan diri dan membantu anak untuk mengatasi masalahnya. Kalau misalnya ini kan gede, cara ngatasinya tetap dirangkul aja. Ya dirangkul dulu, nanti kita bantu step by step, karena kalau khusus kesehatan mental kan kita harus membuat anak itu percaya dengan dirinya sendiri, tidak bisa langsung ini enggak, kita harus satu-satu. Anak penanganan dengan model seperti ini dia bisa bangkit, kalau nggak bisa kita cara yang lain seperti itu, ada shock terapi juga, maksudnya ya dia mengerti, jadi tidak usah harus ke psikolog seperti. Tapi kalau sudah berusaha sepenuh hati tapi nggak bisa, ya itu tadi kita bantu dengan bapak ibu mungkin jangan bisa membantu minta bantuan ke psikiater atau psikolog di rumah sakit seperti itu. Kalau di sekolah ini ada kayak media buat misalnya kayak media buat mereka ngungkapin secara langsung. Di sekolah kami 2 tahun ini mengembangkan program Sabiko, tapi kami sebagai guru BK kan hanya untuk membantu merespon. Untuk aplikasinya itu ada tim sendiri, terdiri dari Bu Beni selaku yang menangani kurikulum kesiswaan. Jadi masing-masing dari kami yang berada di dalam Sabiko itu punya cara masuknya sendiri. Kita klik aplikasi, nanti beberapa anak yang mau konsultasi takut atau melaporkan temannya yang jahil bisa lewat aplikasi Sabiko. Juga sudah bagus. Kemarin Mbak Ejin juga sudah saya tawarin nanti ketemu dengan yang merencanakan itu, mau nanti dia mesti tahu gitu. Terima kasih telah menyediakan waktunya. Jadi mungkin ada closing statement buat teman-teman pendengar gitu. Kalau menurut kami, saya pribadi sebagai guru BK dan teman-teman kami yang bekerja di SMA 1 Tayu, BK adalah sahabat siswa, jadi kita harus totalitas untuk memberikan penanganan yang terbaik, membantu anak-anak itu untuk bisa menjadi baik sesuai dengan perkembangan mental, mencapai bakat dan minatnya, serta karir yang akan dituju. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu. Guys, untuk tambahan dari saya, ini juga penting bagi peran orang tua dan lingkungannya untuk menjaga dan selalu memantau perkembangan kondisi mental siswa dan anak-anak. Oke, sekian dari kita. Oke,